Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Armin Hasni dari kelas D3TT 4401 dengan NIM 670520115. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai pengenalan fiber optik. Langsung saja ke materinya. Fiber optik merupakan saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang biasa digunakan untuk mentransmisikan data melalui media berupa cahaya. Nah, fiber optik ini dikembangkan pada akhir tahun 1960. Berbeda dari sistem komunikasi biasanya, sistem komunikasi fiber optik ini menggunakan cahaya dan tak diubah menjadi sinyal listrik. Jadi medianya itu berupa cahaya dan pada akhirnya langsung diterjemahkan menjadi informasi. Nah, serat optik ini memiliki berbagai kelebihan. Di antaranya yaitu satu, memiliki bandwidth yang sangat lebar, dan kemudian ukuran sangat kecil dan murah. Yang ketiga, isyarat cahaya tidak terpengaruh oleh derau elektrik ataupun gangguan medan magnet. Yang keempat, isyarat dalam kabel serat terjamin keamanannya karena sudah dirancang dengan berbagai lapisan-lapisan. Kemudian yang kelima yaitu karena dalam serat tidak terdapat tenaga listrik, maka aman dari ledakan ataupun pemicu api. Yang keenam, susutan sangat rendah sehingga memperkecil jumlah sambungan dan jumlah pengulang atau repeater. Jadi si serat optik ini tidak memiliki beban seperti ketika kita menggunakan kabel tembaga. Jadi makanya repeaternya mengurangi penggunaan repeater karena beban yang digunakan pada serat optik ini sangat sedikit. Karena tidak ada yang sempurna, maka si serat optik ini juga pasti memiliki kekurangan. Di antaranya yaitu kurang tahan terhadap tekanan. Ya sih, karena terbuat dari kaca dan jika ditekan kan kaca kan akan mudah pecah. Yang kedua, relatif sulit saat instalasi karena ukuran core-nya itu sangat kecil dan sangat berbahaya jika terkena ke tangan. Yang ketiga, tidak dapat menyalurkan energi listrik. Nah, ini juga merupakan kekurangan. Yang keempat, harga relatif mahal. Nah, karena pembuatan serat optik ini menggunakan biaya yang cukup mahal. Baik, kita beralih ke pembahasan selanjutnya yaitu struktur serat optik. Nah, yang pertama itu serat optik yang sisi terluarnya itu memiliki suatu lapisan yang bernama jaket kabel atau selongsong kabel. Nah, jaket kabel ini berfungsi sebagai pelindung keseluruhan bagian dalam kabel, serta di dalamnya terdapat tanda pengenal dan terbuat dari bahan PVC. Kemudian di dalam jaket kabel itu terdapat lapisan yang bernama serat penguat. Nah, serat-serat penguat ini biasanya terbuat dari serat kain. Ya, serat kain sejenis benang yang sangat banyak dan memiliki ketahanan yang sangat baik. Nah, si serat penguat ini berfungsi sebagai untuk menguatkan bagian dalam kabel sehingga tidak mudah putus Dan kemudian di dalam serat penguat ini terdapat coating atau pelindung. Coating ini berfungsi sebagai pelindung mekanis yang melindungi serat optik dari kerusakan dan sebagai pengkodean warna.
pada serat optik. Coating terbuat dari bahan plastik elastis yang berfungsi untuk melindungi serat optik dari tekanan luar. Nah, kemudian di dalam coating ada yang namanya cladding. Nah, si cladding ini berfungsi sebagai cermin untuk memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung lainnya seperti ini. Cladding yaitu lapisan selimut untuk membungkus core atau inti, dan diameternya yaitu 125 sampai 250 mikrometer. Jadi sangat kecil ya. Kemudian di dalam cladding ada inti atau core. Nah, si core ini berfungsi untuk menyalurkan cahaya dari ujung ke ujung. Jadi core itu terbuat dari kaca dan gunanya untuk menyalurkan cahaya dari ujung ke ujung. Nah, diameter dari core ini sendiri biasanya 3 sampai 200 mikrometer. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis serat optik. Nah, ada 3 jenis serat optik, yaitu single mode fiber, single mode fiber, multimode fiber atau MMF, dan graded index multimode. Kita jelasin satu-satu. Single mode fiber merupakan serat optik yang memiliki core kecil dan memiliki hanya satu jalur cahaya, dan cahayanya itu merambat lurus. Dan kemudian multimode fiber atau MMF yaitu jenis fiber optik yang isinya itu cahayanya itu campur-campur pantulannya. Ada yang 45 derajat, ada yang lurus. Nah, seperti itu. Dan ukurannya intinya sendiri, core-nya yaitu 50 mikrometer. Baik, yang terakhir, yang ketiga, yaitu graded index multimode. Nah, graded index multimode ini hampir mirip dengan multimode fiber atau MMF. Perbedaannya yaitu sinyal yang dikirimkan itu teratur tapi tidak lurus juga, teratur, dan ukurannya antara 50 mikrometer. Tapi si grade index multimode ini harganya lebih mahal dari optik biasa karena pembuatannya lebih sulit. Nah, langsung saja ke prinsip kerjanya. Yang pertama, sinyal listrik masuk ke transducer elektrooptik, dan kemudian dari transducer elektrooptik ini dikirimkan sinyal itu melalui kabel serat optik, dan kemudian diterima oleh receiver, dan si receiver ini mengubah data yang berupa cahaya ini menjadi data elektro lagi, mengubah menjadi sinyal listrik lagi. Dan ya saya pikir begitulah cara kerjanya. Dan mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi, karena tidak ada manusia yang sempurna. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.